Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini saya tidak akan melakukan kegiatan di alam dulu, seperti kayak di hutan atau di pedalaman atau di curug. Tapi di video kali ini saya hanya ingin mereview beberapa koleksi dari jaket army saya. Ini yang bisa digunakan atau yang pernah saya gunakan juga di alam. Jadi memang ini pakaian-pakaian army sendiri juga didesain memang untuk kondisional, apalagi untuk seperti kayak di tempat yang dingin atau di hutan atau di tempat terik panas juga, itu memang sudah dikondisikan. Nah, untuk barang yang hari ini akan saya review adalah field jacket M65 dari Alterian Tiger Stripe. Nah, jadi ini sebelumnya sudah saya unboxing, tapi belum saya review. Nanti di awal ada videonya ya untuk unboxingnya. Jadi ini sebelumnya sudah saya unboxing, tapi belum saya review. Nanti di awal ada videonya ya untuk unboxingnya. Nah, jadi ini adalah varian dari M65 yang jenisnya dari Alterian Tiger Stripe. Jadi untuk Tiger Stripe sendiri sebenarnya yang saya tahu ya, saya bukannya so tahu, tapi yang saya tahu itu dia ada dua jenis. Jadi yang pertama itu Tiger Stripe yang berwarna hijau, dan yang kedua ini yang saya punya ini adalah yang berwarna lebih ke coklat atau ke kaki ya. Jadi untuk army lover, mohon kalau misalkan ada informasi saya yang salah bisa tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi untuk army lover atau untuk pecinta airsoft gun gitu ya, mungkin sudah banyak mengetahui untuk kegunaan dari aparel atau jaket dari tipe-tipe army ini ya. Nah, jadi saya kenapa memilih ini karena saya lihat itu beberapa YouTuber itu lebih sering dia mereview itu untuk yang Tiger Stripe yang berwarna hijau yang variannya itu perang Vietnam ya, Vietnam War. Tapi yang ini malah justru jarang yang mereview. Saya kurang tahu ya kenapa ini jarang yang mereview. Apakah karena memang ini adalah new type, atau ini rare, atau memang banyak orang yang lebih suka yang warna hijau. Nah, jadi saya yang tertarik dari tipe ini pernah saya lihat itu di seperti kayak di YouTube ya, itu dipakai pada saat seperti kayak di perang Afghanistan ya. Jadi berbarengan sama seperti kayak multicam OCP atau Scorpion ya, BDU Scorpion sama BDU multicam OCP. Nah, itu dia menyatu sekali dengan dengan kontur di perang Afghanistan. Dan terus yang kedua ya, kenapa saya suka jaket yang seperti ini daripada yang warna hijau gitu ya. Memang kalau yang hijau itu dia lebih ke jungle ya, lebih ke jungle. Cuman saya lebih suka yang warna kaki aja. Nah, spesifikasi apa yang ada dalam jaket Alterian Tiger Stripe ini? Ya mungkin sama aja ya, semua tipe M65 itu semua dari segi modelnya sama semua. Jadi dia mempunyai di sini ada ada 4 kantung ya. Ada 4 kantung, 1 2 3 4. Dan terus di sini juga ada, saya nggak tahu namanya apa ya, tapi ini yang biasanya untuk naruh pangkatnya ya. Ada di sini.
dan di sini juga ada velcro, dan di sini untuk tipe ini dia menggunakan velcro, tidak seperti jaket full jaket yang M65 yang Vietnam War ya. Itu dia tidak menggunakan velcro, tapi dia langsung patch-nya itu dijahit ya. Tapi kalau yang ini dia semuanya menggunakan velcro, jadi bisa bisa dibongkar pasang ya. Dan terus untuk varian ini pun juga dia resletingnya itu plastik, tidak seperti kayak full jacket M65 yang Vietnam War. Itu dia ada yang seperti kayak kuningan sama yang aluminium, tergantung dari patternnya. Jadi yang saya tahu seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga tidak menguasai sekali dari perjaketan yang vintage ini ya. Ini bisa dibilang vintage lah ya. Karena yang saya tahu jaket M65 itu varian Vietnam War itu pernah diviralkan atau ditrenkan oleh Sylvester Stallone di film Rambo, di film First Blood-nya ya. Nah, jadi pada tahun 80-an itu memang anak-anak muda di Indonesia tuh berlomba-lomba mencari tipe M65 yang Vietnam War itu yang warnanya hijau ya. Nah, itu dipakai sama Remo itu kayaknya wah laki-laki banget ya, maco banget ya, dengan setelan jaketnya, dengan celana jeans terus sama sepatu bot. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, terlahirnya beberapa tipe disesuaikan dengan kondisi perang saat itu. Nah, jadi untuk yang tipe ini dia resletingnya dari YKK dan plastik juga ya. Dan terus juga di bagian lehernya pun juga dia juga ada stiker, ada resleting juga. Jadi di sini ada resleting juga ya, ada resleting juga, dan ini juga plastik juga. Jadi resleting ini fungsinya selain dia pertama untuk kalau misalkan udara dingin ini dia kerahnya bisa ke atas, dan kalau misalkan panas dia bisa digulung seperti ini ya, bisa digulung. Dan ini untuk menyimpan hoodie. Jadi jaket ini ada hoodie-nya, di dalam sini ada hoodie-nya. Nah, terus kita buka aja ya. Kita buka jaketnya. Nah, jadi penampakan dalamnya itu dia ada 2 layer. Nah, jadi layer ini bahannya kanvas kalau saya pegang ya. Jadi bahan jaket Alterian Stripe ini dia kalau nggak salah 50% itu nilon dan 50%-nya lagi cotton ya. Jadi cotton sama nilon. Jadi 50% dan jaket ini produksi tahun 2013. Nah, untuk mengetahui di mana letak informasi untuk produksinya itu ada di tag labelnya. Jadi setiap US Army yang benar-benar buatan Amerika itu biasanya dia menginformasikan. Jadi dari ukuran, dari size, terus dari manufaktur atau kontraktor yang membuat jaket ini, dan tahun pembuatannya juga. Nah, jadi jaket ini diproduksinya di tahun 2013 dan di manufacturing oleh Golden MFG USA. Nah, jadi di dalamnya ini ada 2 layer. Yang layer ini fungsinya ini untuk menyimpan hoodie. Nah, hoodie-nya itu ada di sini. Kita buka resletingnya. Nah, jadi dalam sini ya, dalam sini ini ada hoodie. Nah, seperti ini ya. Ini ada hoodie-nya. Jadi hoodie ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kondisi ya. Misalkan kalau kita kedinginan atau kepanasan, ini bisa kita gunakan hoodie-nya. Dan ini disimpan di dalam sini, itu tebusannya ada di layer sini. Oke, dan terus di dalamnya ini juga ada beberapa kancing. Jadi varian ini namanya M65, biasanya selalu ada linernya. Nah, linernya itu fungsinya untuk menahan dari cuaca dingin, karena di Eropa atau di Amerika gitu ya,
itu kan dia di sana ada namanya musim salju. Nah, jadi untuk menahan hawa dinginnya, jadi dibuatlah liner. Dan cuma karena di sini tidak ada linernya, dan saya datangnya ini tidak ada linernya. Nah, kalau di Indonesia biasanya dia terjual terpisah ya, karena kadang datangnya itu hanya jaketnya aja, terus nanti linernya menyusul, atau memang tergantung requestnya kita aja. Kalau misalnya kita kepengen mencarinya yang sama liner, itu bisa, cuman harganya berbeda ya. Dan terus di sini ada kancingnya ini, kancing-kancingnya ini untuk menaruh linernya ya, untuk menaruh linernya. Dan ini label tagnya masih bagus, masih bersih, masih kaku, dan bahannya pun juga masih kaku karena barang-barang koleksi saya ini semuanya itu masih baru. Dalam artian baru itu adalah new old stock, jadi NOS ya. Jadi barang-barang yang saya koleksikan ini adalah barang-barang baru tapi stoknya lama, stok lama. Dan ini semuanya masih kaku, tag labelnya juga masih kaku, masih bersih. Jadi saya makanya ya nggak sering-sering aja lah, karena di Bekasi sendiri lumayan panas. Nah, jadi karena jaket ini panas, jadi saya makainya itu paling ya kalau misalkan sekitar jam 6 pagi gitu ya, sama malam lah. Itu kan karena di Bekasi juga lumayan cuacanya pagi dan malam itu lumayan adem, sejuk lah ya. Dan terus di bagian luarnya, di sini ada beberapa, nah ini juga tergantung lagi ya, kita belinya apakah full dengan patch atau tidak dengan patch. Nah, kebetulan yang saya punya ini adalah full dengan patch. Jadi yang di sebelah kanan ini, di sini ada benderanya ya, bendera Amerikanya. Dan saya juga nggak tahu ini patch apa. Dan di dadanya ini ada nama tentaranya, namanya Martin ya. Dan di sebelah kirinya di sini tulisannya US Army, dan di sini biasanya ada pangkatnya apa. Dan di lengan sebelah kiri pun juga ada patch-nya ya, ada patch-nya. Dan untuk yang saya punya ini di jaket M65 Alterian Tiger Stripe ini, dia di bagian lengannya ya, di bagian lengannya, kalau yang kita ketahui kalau di jaket M65 varian Vietnam War itu biasanya dia suka ada yang lebihnya itu ya, yang seperti ini ya. Nah, biasanya ada lebihnya ini. Tapi kalau yang M65 itu biasa ke dalam, dia lipatnya ke dalam. Tapi untuk varian tipe ini ya, dia tidak ada seperti kayak lidahnya kayak gini. Jadi dia langsung ngelipat. Jadi dia langsung ngelipat. Ya, jadi tidak ada lebihnya. Dan kalau untuk mengecilkan dan membesarkan, dia tetap memakai velcro. Ini juga memakai velcro. Ya, jadi bukannya kancing ya, bukannya kancing. Dan di sini juga di bagian dalamnya dia ada 2 tali ya, ada 2 tali itu untuk mengecilkan di bagian pinggang kita. Jadi kalau misalkan kita merasa kedinginan, kita bisa mengikat di bagian pinggang kita, bagian perut, sama di bagian bawah ya, bagian bawah ini juga ada tali. Nah, talinya sendiri ini modelnya seperti kayak karet ya, seperti kayak karet. Jadi kalau misalkan ditarik itu dia balik lagi. Tuh. Ini juga sama. Kalau ditarik, oh yang kalau di tengah ini enggak, dia tali biasa aja. Berarti yang hanya di bawah aja ya, yang hanya di bawah. Kemudian untuk spek selanjutnya, biasanya kalau di jaket M65 itu di bagian belakangnya ya, itu dia selalu ada seperti kayak ada belahan atau celah ya. Tapi ini tidak berventilasi. Nah, ini fungsinya adalah untuk leluasa pergerakan mereka, tentara US itu pada saat dia di lapangan atau di medan tempur. Jadi tidak terpengaruh dengan lebar dadanya.
Nah, kalau seperti ini kan saya nggak ada ya, saya tidak ada untuk celah ini, tapi kalau di M65 itu ada celah ini seperti ini ya, kayak ada sobekan gitu, tapi ini tidak berventilasi karena tujuannya adalah untuk mempunyai ruang gerak lebih banyak. Dan terus juga untuk jaket ini biasanya memang lebar-lebar, dari lengannya pun lebar-lebar, karena nanti kan dia di sini akan menggunakan kopel ya, kalau nggak salah ya, akan menggunakan kopel di pinggangnya. Jadi mereka juga harus mempunyai pergerakan. Biasanya pun juga di sini ada full protector decker di tangan gitu ya. Terus ditambah lagi dengan peralatan-peralatannya. Tapi kalau saya ini kan menggunakannya hanya untuk ke gunung ya, ke tempat-tempat dataran tinggi. Dan untuk yang M65 yang ini tipe ini, dia hanya di bawah aja yang menggunakan tali ya, resetting di bawah aja yang menggunakan tali. Tapi yang di atasnya dia tidak menggunakan tali. Dan di sini juga ada velcro-nya. Ada velcro-nya. Ini yang sekali lagi buat mengencangkan kalau misalkan kita merasa kedinginan, terus ini kerahnya kita naikin dan kita bisa ngunci seperti ini. Seperti itu. Terus kemudian di sininya juga tidak ada kantong ya, dalam artian dia hanya pure velcro aja. Jadi tidak seperti kayak BDU Scorpion yang di sini dia ada kantongnya yang bisa dibuka. Jadi bisa buat menaruh apapun ya. Atau misalkan di Multicam OCP juga di sini ada resleting, jadi dibuat kantong. Tapi kalau untuk jaket ini dia tidak ada. Dan terus juga di sini juga tidak ada tempat buat naruh pulpen. Tidak ada buat naruh pulpen juga. Mungkin kita lihat dari segi fungsionalnya juga ya. Dan untuk kancingnya yang di atas sama yang di bawah ya. Jadi dia tipenya ini model kayak ngejepit begitu ya. Jadi bukan kancing yang biasa kita buka baju ke meja atau bagaimana, tapi dia yang model langsung ketekan. Nah, buka seperti itu. Dan di sini pun juga tidak ada tempat buat naruh pulpen atau segala macam. Jadi memang dilihat dari fungsinya juga. Seperti itu. Dan semuanya itu tergantung dari jenis jenis jaketnya dan tahun produksinya ya. Jadi masing-masing itu ada patternnya. Jadi ada first pattern atau second pattern atau three patternnya. Jadi semua itu nanti ada kelebihannya atau ada perbedaannya masing-masing lah. Dan untuk bahannya sendiri ini tebal, hangat. Jadi kalau dipakai di Bekasi ini sangat-sangat tidak rekomendasi. Pagi dipakai di siang hari ya, itu sangat panas sekali. Dan juga di dalam lengannya ini, dalamnya juga ada kancing. Ada kancing. Jadi buat naruh layernya itu ya. Jadi semua itu layer terkunci. Nah, jadi fungsi dari jaket ini selain untuk memang digunakan oleh tentara Amerika atau tentara, juga suka dipakai oleh pecinta olahraga airsoft gun, dan juga ini bisa digunakan untuk para petualang atau adventurer atau pendaki. Ini bisa dipakai. Jadi saya juga kenapa ngoleksi ini, karena kebetulan saya juga kan lebih suka ke alam, dan kalau pakai model tentara itu ya lebih laki-laki aja ya, lebih laki-laki aja. Ya sebenarnya kalau buat naik gunungnya sendiri saya tidak pernah menggunakan pakaian tentara, karena kalau pakaian kita buat naik gunung itu memang harus yang menyerap keringat, cepat kering, terus juga fleksibel ya, karena dari medannya kan naik turun, terus juga step langkahnya juga kan bisa lebih tinggi gitu kan, merayap. Nah jadi bisa dibilang saya lebih nyaman menggunakan yang
fleksibel daripada yang Army. Walaupun yang Army sendiri juga memang sudah didesain untuk segala macam medan. Ya mungkin hanya sampai itu aja ya, spek dari jaket saya ini, dari koleksi jaket saya ini, supaya tidak terlalu lama durasinya dan tidak membosankan. Jadi seperti inilah koleksi jaket saya, dari jaket M65, field jacket M65 Alterian Tiger Stripe. Semoga nanti bisa meracuni teman-teman semuanya, dari yang laki-laki yang suka petualangan, suka airsoft gun, bisa meracuni. Dan untuk harga ini variasi ya, jadi tergantung dari pedagangnya. Tapi sekarang udah bisa dibeli di Indonesia, dalam artian banyak sekali pedagang di Indonesia yang menjual ini. Jadi tidak harus kita ke luar negeri atau pesan lewat aplikasi yang di luar negeri, cukup di Indonesia aja ada, dan harganya pun juga masih terjangkau. Tapi kalau misalkan nanti ada yang pengen tahu harganya berapa, bisa nanti di komentar aja ya, nanya di komentar, nanti saya spillkan harganya berapa. Jadi seperti itu aja, biar tidak terlalu lama durasinya dan tidak membosankan. Sampai ketemu nanti di video review saya selanjutnya. Nanti ada beberapa koleksi jaket yang akan saya review juga, yang untuk rekomendasi untuk anak-anak gunung atau anak-anak airsoft gun, dan para kolektor barang-barang vintage atau barang-barang army lover ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.